Idul Adha 1441 Hijriah yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih meringankan langkah kita untuk datang ke suatu majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana memang pada hari ini, hari Jumat, disunahkan untuk memperbanyak sholawat kepada beliau. Tentu tidak hanya berbanyak sholawat saja, tapi Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepada sunnahku, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, tugas kita selain berbanyak sholawat di hari ini adalah memantaskan diri kita untuk senantiasa setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, untuk memantaskan diri senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam rotasi 1 tahun ini yang biasa kita lewati, ada waktu-waktu yang teramat sangat mustajab, yang sangat Allah ridhoi dan sangat Allah cintai, yang kadang-kadang waktu-waktu ini luput daripada perhatian kita, atau diperhatikan salah satu sedangkan sebagian yang lain dilupakan. Dalam rotasi 1 tahun ini, hari-hari yang mulia tersebut diantaranya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang kedua 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang ketiga 10 hari pertama di bulan Muharram, yang dimana kalau kita beramal pada hari-hari tersebut, pahalanya akan Allah lipat gandakan. Ini adalah 3 waktu golden time-nya seorang muslim, yang kadang-kali kita luput, hanya menjadikan Ramadan sebagai madrasah. Kita lupa bahwasanya di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram itu juga terdapat waktu-waktu yang teramat sangat mulia jika kita melakukan amal soleh di dalamnya. Kita tahu di bulan Ramadan memang ada Al-Quran yang diturunkan di dalamnya. Tapi tahukah kita bahwa di bulan Dzulhijjah identik dengan amalan-amalan Nabi Ibrahim. Kemudian di bulan Muharram juga terjadi peristiwa besar di mana Musa dimenangkan oleh Allah atas Fir'aun. Maka di hari-hari ini terdapat hadis-hadis Nabi yang sangat sahih, dan apabila kita beramal di dalamnya, pahalanya akan dilipat gandakan. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, mari kita jadikan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini sebagai madrasah. Sebagaimana kita menjadikan bulan Ramadan itu sebagai madrasah, maka seharusnya sebagai seorang muslim, kita juga menjadikan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini sebagai madrasah yang amat sangat disayangkan kalau kita melewatinya tanpa suatu pelajaran apapun. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar atau berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu pun." Ini mengisyaratkan bahwasanya ketika kita beramal di bulan Dzulhijjah, maka pahalanya bisa menandingi orang yang berjihad di jalan Allah, tidak kembali dengan nyawanya maupun dengan hartanya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita pada hari ini untuk meneladani kisah-kisah Nabi Ibrahim, supaya kita mendapatkan ibrah dari madrasah yang bernama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suriatan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama mereka. Oleh karena itu,
Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang baik untuk kita, maka kita juga harus menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan juga. Kita tahu ketika kita sholawat, ketika sedang sholat, tak luput dari kita setelah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, kita langsung menyambung sholawat kepada Nabi, juga langsung menyambungnya kepada sholawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad ketika ditanya, jelaskan kepadaku tentang dirimu, Nabi Muhammad menjawab, aku adalah pengabulan dari doa bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa ba'ats bihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Tuhan kami, utuslah dari kalangan mereka seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, dan menyucikan jiwa mereka. Inilah doa yang kemudian melewati lorong sejarah selama 4200 tahun. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, baru dikabulkan ketika diutusnya Rasulullah Muhammad SAW di Makkah untuk berdakwah, tidak hanya untuk masyarakat Arab, tapi menjadi rahmatan lil alamin untuk semesta alam. Oleh karena itu, pada hari ini marilah kita pelajari tentang paling tidak 3 hikmah sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya seorang muslim minimal harus mempelajari 3 hal ketika melewati di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah di Babilonia, di mana kita tahu semuanya bahwa di Babilonia pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, namanya Namrud. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di sana, seolah-olah kata-kata dan narasinya untuk mengajak kepada Islam selalu berbenturan kepada tembok. Tak satu pun orang yang beriman di Babilonia kecuali hanya satu, istrinya Sarah. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala yang diciptakan oleh ayahnya sendiri, yaitu Azhar dan Namrud pada waktu itu. Disisakanlah satu berhala, dikalungkan kampak untuk menghancurkan berhalanya tersebut di lehernya. Sehingga orang-orang pun pada waktu itu yang telah mengenal karakter dan watak Nabi Ibrahim sudah pasti mendapatinya dan menuduhnya bahwa ini adalah kelakuan Nabi Ibrahim pada waktu itu. Dipanggillah Ibrahim alaihissalam untuk menghadap kepada Namrud. Kisah ini termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Nabi Ibrahim berkata kepada Firaun, Tuhanku, ialah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian Namrud berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Kekuasaan Firaun memang demikian, tapi yang dia lakukan bukan menghidupkan dan mematikan sebagaimana yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Dia panggil 2 orang dari rakyatnya, satu dia bunuh, satu dibiarkan hidup. Itu yang dia maksud dengan menghidupkan dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim menggunakan hujah yang lain. Ayat ini diteruskan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Yang artinya, Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Lalu Namrud pun kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim. Saking marahnya, kemudian dibawalah Namrud untuk dibakar hidup-hidup. Divonislah dia dengan dibakar hidup-hidup. Dan yang kita tahu, Namrud dengan kelicikannya mengumpulkan kebencian kepada Nabi Ibrahim secara kolektif yang dimiliki oleh masyarakatnya. Seluruh masyarakat diminta untuk mengumpulkan seluruh kayu bakar yang mereka punya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan diriwayatkan dalam kitab tersebut ada seorang nenek tua yang buta tinggal di pinggir hutan. Dia menangis ketika nenek tersebut ditanya oleh anak-anak dan cucunya, wahai nenek, kenapa
menjawab, sungguh aku menangis bukan karena Nabi Ibrahim akan dibakar, tapi aku menangis karena saya tidak mampu menyumbangkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Saking demikian kebenciannya masyarakat Babilonia pada waktu itu kepada Nabi Ibrahim. Kemudian saking tingginya asap yang membakar Nabi Ibrahim, sampai-sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan, seandainya burung yang lewat di atas asap tersebut, maka dia pasti akan kosong. Maka begitu melihat Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar, dan tak ada satupun harapan, bahwa tidak ada satupun orang yang mampu menolongnya pada waktu itu, Nabi Ibrahim pun berdoa dengan zikir yang senantiasa kita juga amalkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongmu. Inilah keluar biasaan tawakal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, hanya membutuhkan pertolongan Allah. Dan jika Allah sudah berkehendak, maka Allah punya ribuan cara untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Bukan dibatalkan Ibrahim untuk membakarnya, bukan juga dipadamkan apinya, tapi dengan cara Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah kamu dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Apinya tidak dipadamkan, tapi api menyambut Ibrahim yang dilemparkan menggunakan manjanik atau ketapel raksasa, seperti seorang ibu yang menyambut anaknya yang sudah lama tidak ketemu. Ditimang-timang, dimanja-manja Nabi Ibrahim di dalam